telah dibentuk struktur tim pemenangan relawan pemilu 2024 atau tim koordinasi relawan pemenangan pemilu 2024, di mana saya Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan, ditugaskan sebagai Ketua Tim Koordinasi Relawan. Wakilnya adalah Bung Adian Yunus Susak Napitupulu, kemudian sekretarisnya adalah Bung Dedi Yefri Hanteru Sitorus selaku sekretaris, dan Mbak Rizky Aprilia sebagai wakil sekretaris. Penugasan ini adalah respon DPP Partai atas perintah harian Ketua Umum DPP PDI Perjuangan saat mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ibu Megawati mengumumkan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan. Ini kejutan yang luar biasa gitu. Dan sikap atau kesigapan semua kader, loyalis dan simpatisan PDI Perjuangan itu juga gak kalah mengejutkan gitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalkan. Pak Jokowi sudah sampai di Solo dan siap-siap untuk menyambut Lebaran besok di kampung halamannya gitu ya. Tapi karena ada arahan atau persiapan untuk deklarasi Ganjar hari ini, siang tadi jam 10 siang ini, Pak Jokowi langsung bertolak ke Jakarta dan langsung menuju Bogor untuk sama-sama mendeklarasikan Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan. Dan simpatisan loyalis PDI Perjuangan yang lain gitu ya, mereka juga langsung pasang baliho di mana-mana gitu. Jadi ketika Ibu Megawati selesai mengucapkan pernyataan bahwa Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan, itu baliho juga sudah langsung terpampang di beberapa titik di Jakarta gitu. Komunikasi ini harus dengan rakyat, sehingga rakyat dilibatkan. Partailah yang kemudian membangun komunikasi dengan partai. Pak Ganjar berkomunikasi langsung dengan rakyat, sehingga rakyat dilibatkan di dalam seluruh tahapan pemilu ini. Bentuk tim koordinator pemenangan Ganjar, strategi baru PDIP dan cegah keliaran relawan. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan petugas partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, telah resmi diputuskan sebagai bakal calon presidennya pada Pilpres 2024 mendatang. Apa yang banyak diperkirakan sebelumnya akhirnya dipastikan juga. Kegembiraan tentunya begitu dirasakan oleh banyak kelompok relawan Ganjar dengan berbagai sebutan kelompok relawannya itu. Satu langkah mereka setidaknya sudah terpenuhi. Orang yang mereka inginkan telah resmi dicapreskan oleh pihak yang paling berhak mengusungnya, yaitu Partai Politik PDI Perjuangan. PDIP sebagai pemilik Ganjar setelah sebelumnya seakan dihajar oleh beberapa sekelompok relawan, bergerak cepat dan strategis, mendapati fakta bahwa Ganjar memiliki banyak dukungan kelompok relawan di belakangnya. Mereka segera membentuk tim koordinator relawan pemenangan Ganjar Pranowo menuju pemilihan Presiden 2024 nanti. Tim DEX khusus di DPP PDIP ini bertugas menyusun strategi untuk pemenangan serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para relawan Ganjar Pranowo di seluruh Indonesia. Diketuai oleh Ahmad Basarah dengan wakilnya Adian Napitupulu, Dedi Yefri Hanteru Sitorus ditunjuk sebagai sekretaris didampingi oleh Rizky Aprilia sebagai wakilnya. Tim ini dibentuk berdasarkan surat penugasan yang ditekan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menarik melihat langkah PDIP tersebut, banyak hal yang kemudian dapat menjelaskan kenapa PDIP mengambil strategi itu. Pertama, sebelum ini, lebih tepatnya pada Pilpres 2014 dan 2019 terlihat betapa begitu terasa persaingan antara kelompok relawan pendukung calon presiden dengan partai politik yang secara legalitas memang pihak yang paling berhak menentukan siapa calon presiden yang akan diusung. Joko Widodo atau Jokowi menjadi calon presiden paling fenomenal terkait dengan keterlibatan para kelompok relawan tersebut. Bahkan, hubungan antara kedua pihak tersebut banyak yang masih berlangsung hingga saat ini. Presiden Jokowi masih sering kopi darat dengan kelompok-kelompok relawan itu. Positifnya, hal tersebut menjadi gambaran betapa dukungan rakyat begitu nyata pada presidennya. Namun yang banyak menjadi masalah atau negatifnya, keberadaan kelompok relawan tersebut tentu mengurangi jatah apa yang seharusnya secara politis menjadi hak partai politik sebagai satu-satunya pihak yang legal sebagai pengusung calon presiden. Tak jarang menjadi liar, ngambek misalnya. Akhirnya gontok-gontokan secara kepentingan dan pembagian kekuasaan, tak jarang hingga saling serang.
Nah, dengan koordinasi di bawah PDIP, berbagai gesekan tentu diharapkan tidak akan terjadi lagi. Kelompok relawan akan menjadi lebih terorkestrasi, baik saat mengarungi jalannya masa kampanye maupun nantinya terkait statusnya sebagai bagian dari pemenang, tidak liar lagi. Kedua, tentu terkait dengan perebutan suara yang menjadi tujuan utama sebuah partai politik. Dengan menjadi koordinator kelompok relawan, tentu ada harapan agar suara pemilih Ganjar juga menjadi pemilih PDIP. Dengan sebagian fakta mendukung Ganjar tapi menghujat PDIP, tentu sebuah kerugian bagi partai banteng moncong putih itu. Terakhir, logis saja melihat strategi baliho dan pencitraan yang gagal total. Pernah terbentuknya Dewan Kolonel, berbagai perlakuan sebagian elit partai terhadap Ganjar dulu, serta betapa katroknya sikap beberapa oknum anggota DPR RI asal PDIP. Tidak salah bila akhirnya mereka mendekat pada kelompok pendukung dari kader terbaik mereka, mencoba mengambil hati dari calon pemilih ini demi menjaga eksistensi mereka sebagai pemenang pemilu dan sebisa mungkin meningkatkan perolehan suara legislatifnya.